Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi tentang metabolisme karbohidrat, di mana kami beranggotakan Nur Astara Rahman, Novita Alfiana Danamire, Nike Satriawati Tasik, Nur Asisa Natasha, dan Nur Syashfira. Baiklah, langsung saja. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Bentuk karbohidrat terpenting adalah glukosa, yaitu suatu senyawa gula sederhana atau monosakarida. Dipahami ada terdapat di setiap makhluk hidup untuk proses metabolisme ini. Glukosa dan bentuk karbohidrat lainnya memiliki tempatnya masing-masing di dalam proses metabolik antar spesies. Contohnya, tanaman menyimpan energi dengan membentuk karbohidrat dari karbon dioksida dan air melalui fotosintesis, biasanya dalam bentuk pati atau lipid. Tanaman lalu dimakan oleh binatang dan jamur sebagai bahan bakarnya respirasi seluler. Oksidasi pada 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori, sementara dari lipid 9 kilokalori. Energi dari metabolisme, contohnya oksidasi glukosa, biasanya disimpan sementara di sel-sel tubuh dalam bentuk adenosina trifosfat. Metabolisme pada makhluk hidup dengan respirasi aerob menguraikan glukosa dengan oksigen untuk menghasilkan energi, dan hasil sampingnya karbon dioksida dan air. Baik, saya Nike Satriawati akan membacakan slide selanjutnya. Proses pada metabolisme karbohidrat. Yang pertama adalah glikolisis, disebut juga Embden-Meyerhof pathway, terjadi di dalam sitosol. Glikolisis, oksidasi glukosa energi atau ATP. Aerob, anaerob, asam pirufat, asam laktat. Pada keadaan aerob, hasil akhirnya asam pirufat masuk ke dalam mitokondria asetil CoA di mana siklus Krebs ATP tambah CO2 tambah H2O. Definisi yang pertama, glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Yang kedua, pada proses ini juga dihasilkan ATP. Yang ketiga, dikenal sebagai Embden-Meyerhof pathway. Dan yang keempat, 10 langkah untuk menjadi pirufat. Glikogenesis. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Reaksi pembentukan glikogen dinamakan dengan glikogenesis, yaitu perubahan glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat yang diubah oleh glukosa uridin difosfat. Kemudian, akhirnya akan diubah menjadi glikogen. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya beberapa saat setelah makan, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis di fosfat. Baiklah, selanjutnya glycogenolysis. Glycogenolysis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain gluconeogenosis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipoglikemia. Selanjutnya, HMP shunt merupakan proses oksidasi dan dekarboksilasi dari glukosa 6P yang menghasilkan gula pentosa C5 sebagai ribosa 5P dan ribulosa 5P, yaitu senyawa untuk sintesis asam nukleat. Slide selanjutnya yaitu glikoneogenesis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain glikogenelosis untuk
menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipoglisemia pada lintasan gluconeogenesis. Sintesis glukosa terjadi dengan substrat yang merupakan produk dari lintasan glikolisis seperti asam pirufat, asam suksinat, asam laktat, dan asam oksaloasetat. Slide selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh metabolisme karbohidrat. Yang pertama diabetes mellitus dan yang kedua intoleransi laktosa. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.